Masih nyetir sopo? Oke, kali ini kita perjalanan menuju hutan kopi ekotur yang berada di lereng Gunung Arjuna. Dan perjalanannya kayaknya seru banget Bang ya. Ya. Pakai mobil-mobil ini ya. Ya, benar-benar adventure. Adventure ya. Oke. Jadi perjalanannya menggunakan mobil hardtop yang pas banget atau cocok di medan yang berbatu dan terjal. Kurang lebih perjalanan nanti akan ditempuh selama 1 jam melewati perkebunan dan hutan-hutan. Jadi kita nikmatin ya. Sampai sana mas. Ya itu. Iya. Wah, ini bener-bener keren ini bang. Mantap ini bang. Salut keren. Oke, kita udah berada di lereng Gunung Arjuna. Kita sedang apa di sini? Yuk kita langsung kenalan sama Pak Nur Hidayat. Ya, silakan Mas Ito dibantu. Ya. Ya, jadi saat ini kita berada di lereng Gunung Arjuna. Kita berada di ketinggian 1600 mdpl. Nah, area ini dikelola oleh kelompok tani sumber makmur abadi yang dipimpin langsung oleh Pak Nur Hidayat. Jadi saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan ICC Ecotourism, jadi kegiatan wisata alam
tentang coffee plantation. Jadi tamu-tamu yang datang ke kelompok tani Sumadi ini akan bisa belajar tentang kopi, mulai dari proses pembibitan, penanaman, perawatan sampai proses pasca panen. Dan lebih jelasnya nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Nur Hidayat selaku kelompok tani dari Sumber Makmur Abadi. Oh, Pak Dayat. Oke. Perkenalan Terima dulu. kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, saya Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur Abadi di Desa Jatiharjo, Kecamatan Brigjen, Kabupaten Pasuruan. Sekarang kita berada di lokasi kawasan perkebunan Kelompok Tani Sumber Makmur Abadi yang secara legal diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kita ini berada di lokasi titik ketinggian 1.200 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 18 derajat, sehingga untuk area kita cukup dingin. Nah, kemudian di tempat ini kita mengembangkan kawasan pengembangan perkebunan kopi Arabica Specialties. Nah, apa sih Specialties? Jadi kopi Specialties itu adalah kopi yang secara kualitas itu dengan tingkat aroma sampai skor 86, 87, 88. Itu skor yang ditetapkan oleh SCAI ya. Nah, kemudian di tempat ini dalam kurun beberapa tahun terakhir itu memang kita maksimalkan sebagai titik pengembangan kopi Arabica terbaik di Kabupaten Pasuruan. Kenapa itu kita bilang terbaik? Karena memang kopi-kopi yang dihasilkan di daerah ini mendapatkan nilai skor di berbagai event-event di tingkat nasional maupun internasional, sehingga memang diharapkan akan muncul nilai produk yang kita hasilkan di sini bisa diterima di semua segmen dengan baik. Nah, mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih harus di tempat yang begini, kemudian di atas ketinggian di MDPL, kemudian tanahnya menghadap ke arah timur. Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa melakukan budaya kopi terbaik. Itu ada dua unsur, ada makro dan ada mikro. Makro itu apa? Makro itu lingkungannya. Jadi yang mempengaruhi rasa kopi itu ada pepohonan sekitar, ada juga pola perilaku petani, ada juga suhu. Itu. Kemudian mikronya apa? Di pengembangan budaya kita melakukan sistem pertanian organik. Itu seperti itu. Dan Arabica itu hanya bisa dikembangkan di ketinggian di atas 1000 mdpl. Kemudian kenapa harus organik gitu ya? Kenapa harus organik? Itu kaitannya gerakan kita adalah gerakan lingkungan, di mana lokasi hutan yang kita tanami ini akan menjadi misi kita melakukan penyelamatan lingkungan dengan cara pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi melindungi hutan itu ada manfaatnya, faktor ekonominya apa, ekologinya apa, sosialnya apa. Nah, kemudian di situ kita akan bisa dengan mudah melakukan kegiatan budidaya dengan baik dan berstandar. Kemudian dampaknya apa? Mungkin yang belum tahu teman-teman dampak apa? Dampak ekologinya itu dampak lingkungan. Jadi kopi Arabica itu ditanam di tempat kita ini kan memerlukan banyak naungan pohon. Nah, seperti tadi kita bawa pohon sukun. Nah, salah satunya sukun itu kita bisa menyimpan air dalam satu pohon 500 liter per tahun. Bayangin kalau di sini ada ribuan pohon sukun. Nah, pohon sukun itu juga akan pada saat banyak kemudian di sana itu banyak menyimpan air, otomatis dingin. Nah, Arabica itu butuh lokasi yang dingin tadi dan selalu terjaga. Suhunya terjaga, mataharinya istilah di bawah 60%, itu akhirnya kopi bisa tumbuh dengan baik, dengan cita rasa terbaik. Nah, kemudian di kita juga mengembangkan tanaman jeruk, pisang. Kenapa pisang itu kan? Orang pisang dikira alih fungsi lahan. Jadi pisang itu salah satu tanaman yang punya unsur kalium terbaik, dan juga dia bisa mengubah tanah yang kritis menjadi subur. Combine itu kita lakukan. Nah, kemudian kita nanam pisang, kita nanam sukun, kita nanam kopi. Bawahnya pohon pisang itu akan mensubsidi nutrisi ke pohon kopi. Airnya akan dipenuhi oleh sukun. Itu. Nah, seperti gambar itu namanya unsur makro dan mikro. Nah, jadi kita sudah menetapkan area dengan kemiringan rata-rata 10-45%. Kita juga melakukan gerakan konservasi. Nah, kemudian dampak ekonominya apa itu? Nah, dampak ekonominya itu begini. Jadi
tanah ini izinnya atas nama kelompok, kemudian kita bagi ke seluruh anggota dengan catatan bahwa anggota kita itu harus punya minimal 1 hektar. Analisa usaha tani di sektor ekonominya dengan punya 2000 pohon kopi, dengan populasinya 2000 pohon kopi, menghasilkan 20 ton basa, itu dengan angka 140 juta per tahun. Itu adalah dampak ekonomi yang akan diterima oleh anggota kami. Nah, kemudian sosialnya apa? Secara sosial ini sangat mempengaruhi lagi masyarakat di sekitar area kita, desa-desa sekitar, kemudian kelompok-kelompok tani lain ingin melakukan hal yang sama, sehingga di masa yang akan datang gerakan konservasi lahan berbasis masyarakat yang seperti ini itu diterima oleh semua pihak dengan baik. Itu landasan kita melakukan kegiatan penanaman kopi Arabica di lereng Arjuna. Jadi Mas Sudianto tadi beberapa kemarin kan saya juga sudah menyampaikan ICC kan salah satunya juga konsepnya organik kan, kita punya tanaman. Nah ini sudah sangat-sangat sejalan dengan apa yang tadi diaturkan sama Pak Dayat. Jadi maka kita melakukan kerjasama ini seperti itu. Jadi karena memang konsep dari petani-petani di Sumber Makmur Abadi yang di leading oleh Pak Dayat ini udah sangat klop lah seperti itu. Visi misinya, makanya kita sangat tertarik untuk wah ini bagus nih kalau istilah kita akan kerjasama seperti itu. Jadi nanti kita bisa keliling-keliling ya. Ini kebetulan view-nya bagus ya Pak. Hutan itu aslinya begini, tidak ada pohon, dari kemudian di sini lahan kritis. Nah ini lahan titik nol kita. Ini jadi lahan kritis ini, jadi di sini kita pelajari apa yang diperlukan tanahnya, pupuknya bagaimana. Ini titik zeronya. Nanti kita bisa keliling. Titik nolnya begini, kita lihat jalan-jalan ke sana. Kebetulan di tanah yang bagian ini adalah tanah yang tidak dibagi ke anggota. Jadi kita punya tanah khas kelompok yang disiapkan sebagai area ekotur untuk camping ground. Arah sana nanti ya. Kita bikin aula, kita bikin tangga batu, itu sebagai spot-spot yang bagian dari sarana ekoturnya nantinya. Itu. Monggo jalan-jalan. Jadi ini teman-teman, salah satu keseruan kita staycation di KK Galeri Hotel, kita bisa ikut programnya atau paketnya ekotur. Tadi kan teman-teman juga lihat sendiri kan jalannya seru banget kan, terjal banget pokoknya, dan serunya pakai hardtop kita bisa sampai ke lokasi sini, benar-benar pengalaman yang bagus banget. Dan kita juga lokasi ini berada di dekat dengan puncaknya Gunung Arjuna. Jadi yang tadi disebutkan tadi kan berada di sekitar 1200 sampai 1600 mdpl kan. Jadi bener-bener hawanya juga adem banget, view-nya kayak gini. Keren kan? Ya, ini namanya bangunan Seginam Putu Elang. Jadi bangunan ini kita rancang agar tahan angin. Jadi kita bentuknya Seginam. Jadi kalau kena angin dari timur barat, dia seperti mobil yang berkecepatan tinggi, dia tidak nahan tapi beloknya gini. Itu karena apa? Di sini sering ada angin besar yang lewat ya. Itu. Makanya konsep bangunannya. Kita konsep bangunannya seperti ini. Nah, bentuknya Seginam karena kita berada di atas puncak bukit. Anginnya kencang. Putu Elang. Ya. Dan itu Pak ya, tadi juga kita sempat waktu naik ke atas juga sempat lihat elangnya. Ya, jadi di sini endemiknya elang Jawa. Biasanya sih tingkat kadang-kadang jam 11 atau tengah hari itu dia keliling, kemudian kita kan pelihara burung dara. Dia kadang kejar-kejaran sama burung dara. Itu secara alami memang ada di tempat ini. Jadi ini hutan yang memang dari sejak dulu belum ditanami. Jadi awalnya ya kayak begini ya. Setelah kita kerjakan kayak di bawah tadi. Itu jadi seperti itu. Pohonnya lebih banyak. Nantinya di sini akan dibangun itu Pak ya. Jadi kita menyiapkan area wisata itu lengkap. Jadi ada untuk camping ground, ada area untuk penginapan, ada area untuk juga food terasnya, yang semuanya dikelola oleh teman-teman petani.
Itu dan di sini juga kayak suplai makanan yang sehat, mulai sayur, umbi-umbian ya kita siapkan, buah-buahan kita siapkan. Jadi, nah misi kita ke depan dalam kerjasama dengan ICC kita harapkan dua sisi pariwisata tadi dan hasil produk itu bisa juga diterima dengan baik. Itu harapannya akan seperti itu. Ya. Jadi organik tetap misi kita bagian dari strategi gimana menanam tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan untuk sekarang. Kemudian juga salah satu upaya kita menjaga ekosistem bisa berjalan dengan baik. Ya, elang itu kan terbang di atas kabut. Jadi ini namanya jeruk Eureka. Jadi dia bisa tumbuh di dataran tinggi dengan baik. Dia kalau ditanam di bawah 1000 tidak begitu banyak buahnya. Kadang juga tidak maksimal. Jadi ya ini kombinasi, ada jeruk, ada pembibitan kopi, ada pisang Cavendish. Ini memang bagian tadi substitusi tanaman yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Jadi seperti itu. Ini Cavendish umur 8 bulan. Untuk melindungi tanaman kopi sebagai penaung, jadi kita tidak perlu pakai parane. Oh, iya. Jadi ini kita siapkan untuk penanaman area-area yang luas-luas tadi. Pembibitannya dari sini. Pembibitannya. Oke. Monggo silakan cari jeruk, tapi kalau cari jeruk yang kulitnya halus ya. Oh, kulitnya halus. Oke. Ya. Ini dicampur jeruknya gitu apa? Enggak Usah. langsung aja. Langsung ininya. Jadi enak. Jadi kita capek-capek itu pakai yang daunnya muda seperti ini. Daunnya yang muda-muda itu buat teh kita fresh. Ini nanti kalau nyampe langsung masukkan air panas, airnya berubah jadi hijau, diminum itu enak wangi. Buat metabolisme tubuh. Ya. Nah silakan ambil jeruk-jeruk yang mungkin yang bisa dipanen yang kulitnya halus ya. Ini halus nih Pak, belakang ini. Warnanya Ya silakan monggo wis. Warnanya udah itu. Udah kuning gitu Ya, atau? nggak harus kuning, yang kulitnya halus saja. Lemon subtropis ya. Jadi lemon Eureka itu asal dari Australia. Jadi kita kembangkan ini. Biasanya kan kita lemon yang di pasaran kan Kecil. ukurannya kecil-kecil. Itu beda, itu ada yang kuning dari California, yang ini lemon Eureka. Ini Eureka Pak. Jadi maksimal dia di ketinggian 1600. Daunnya mungkin nanti bisa dicoba, bisa buat teh yang muda tadi ayo ya. Monggo silakan petik. Nah, ini monggo dipetik. Nah, ini kan sudah ada ruas tuh. Iya. Ini tinggal lepas saja lo kan. Yang muda kan coba. Iya, Pak. Nggak keras ya, Pak. Ya, iya kan? Iya, Pak. Nah, jadi caranya nanti nyeduhnya tinggal dimasukin ke satu ini kan bisa dimasukkan pendingin toh. Iya. Satu muk ya, itu ambil aja 3 atau 4. Airnya panas, masukin, airnya itu kita bisa enak sekali wangi gitu. Jadi tidak ada sengir. Oh, tidak ada sengirnya. Tidak ada sengir-sengirnya. Ini memang ini spesial buat untuk minuman juga untuk Daud. Kan beda dengan jeruk pada umumnya yang agak pahit-pahit. Nah, umurnya berapa Pak segini? Yang ini umur 2, yang ini 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi kita ini namanya kebun koleksi. Jadi kita menanam beberapa varietas Arabica kayak ini namanya Komasti, yang ini namanya Andung Sari, yang itu namanya Lilin Es.
Kemudian yang ini Andung Sari 1. Ini tanaman-tanaman kita, makanya buahnya nggak sama toh. Iya. Warna daun nggak sama. Ini ciri fisik kopi. Kebun koleksi ini dibuat untuk kita mengetahui cita rasanya kopi dari asalnya. Kemudian dari tiap tanaman yang berbeda itu dengan ketinggian yang sama di tanaman yang sama itu akan punya rasa yang berbeda. Jadi ini juga buat pembelajaran buat teman-teman barista yang mau meracik kopi. Ini kita, oh ini loh asalnya pohonnya begini. Padahal sama, orang kan sama daunnya sama kecil. Hanya beda warna, Beda warna, beda. kemudian beda jenis, ini sudah beda varietas. Oh. Ya, sudah toh. Ya. Iya, Pak. Jadi buahnya tidak sama ini sama. Iya. Itu produksi massal. Jadi dia kejar target produksi banyak buahnya, tapi yang ini cita rasanya yang enak. Oh iya, betul, Pak. Jadi beda gitu. Beda itu ya. Ini pohonnya banyak, buahnya banyak, tapi rasanya tidak seenak ini. Nah, sini itu kualitasnya. Kualitasnya, lebih itu ya. aromanya tidak seenak ini. Makanya kita tanam beragam pohon buah-buahan, ada itu kesemek ya, di sana tadi ada apel, ada leci. Iya. Kita bilang fruity arabica itu akan dipengaruhi oleh tanaman-tanaman itu tadi. Jadi itu Disebut variety arabica Iya. itu, Pak ya. pengaruhnya dari buah-buahan, dari pisang-pisangan, dari jeruk. Dan kita di sini bawa apa, dari bau jeruk aja kemana-mana Iya, ya. iya, Itu Pak. nanti akan diserap oleh kopi dan masuk ke biji kopi jadi aroma lemon kayak di Kintamani Bali. Oh iya, oke. Di Gunung Batur saya pernah Iya. ke sana. Makanya saya pakai tanaman yang aromanya kuat-kuat, aroma itu akan mempengaruhi cita rasa kopi. Ya, akan apa yang dibutuhkan oleh kopi itu, baik rasa, baik aroma, baik apa itu. Nggak pakai esen sudah muncul itu. Makanya orang-orang ahli barista itu dia mampu menafsirkan, oh ini aroma jeruk ya, aroma nangka. Iya. Orang-orang ahli kopi itu karena kayak tadi. Makanya di sini saya membuat kebun koleksi ini 1 hektar dengan beragam tanaman buah, dengan beragam varietas kopi arabica. Sebenarnya arabica itu ada 100 lebih. Cuman yang kita kembangkan di sini ada Yellow Caturra, ada lilin es, ada Andung Sari, ada Cobra, ada Komasti. Jadi kalau ada orang yang mau membeli kopi, ini jelek, ini tidak jelek, kita akan tahu kadar ukur dia itu, tahu benar apa memang hanya memang niatnya menjatuhkan atau apa. Kita punya tahu. Jadi gitu. Benar-benar lengkap. Nah ini pembelajaran ini hanya ada di PTPN Jampit, di PT 12 di itu Bondowoso yang didirikan Belanda tahun 1925 itu. Nah saya belajar dari sana. Ini kita koordinir lagi sekitar 50 petani. Itu ada 70 hektar lebih kita siapkan di area bawah. Jadi kita punya skala kawasan pengembangan yang cukup untuk edukasi dan juga untuk produksi. Luar biasa ya Sumadi ya. Iya. Keren loh. Jadi kita dapat itunya, adventure-nya, kita juga dapat Edukasi, hasil. hasilnya. Iya. Jadi ekotur itu kan ekotur. Jadi pengertian itu yang saya tangkap itu nantinya akan begini. Jadi semua petani bikin tempat, bikin kayak desa di tengah hutan, kemudian di tengah hutan itu ada orang-orang yang melakukan budidaya dengan sikapnya orang-orang desa. Iya. Nah, itulah nilai budayanya yang kita ingin tampilkan. Ditambah dengan nilai produk yang memang sudah berstandar. Jadi ini, makanya nanti kita ke sini ya, kita kayak melihatnya nanti ya bukan sebuah tempat wisata, tapi orang-orang berkegiatan bertani dengan sibuknya masing-masing. Kita akan melihat, mantau, kita akan bertanya, kita akan ikut di saungnya makan di sana. Itu konsep yang sedang kita siapkan untuk masa sekarang karena masih toto-toto tadi. Ya. Ya. Yuk, jus. Mobilnya di sana ya? Oh, nggak mau malah. Nah, nggak mau. Itu kan liar ya, bukan peliharaan. Makanya sekarang burung darahnya sembunyi semua. Natural ini di masyarakat, kegiatan mereka ini area petaninya. Jadi kita tidak. Yang pegangan yang pegang.
aduh, 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 aduh. Jauh.